Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kembali memberikan kepada kita taufik, kesempatan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, penuh semangat untuk kembali melanjutkan kegiatan kita yaitu mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Salam beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dan melanjutkan kajian tafsir atau tadabbur kita yang akan membahas surah Ali Imran ayat 10 sampai ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita perhatikan Bapak dan Ibu di layar monitor laptop atau handphonenya masing-masing. Kita tampilkan ayat yang akan kita tadabburi. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya, ya, saya berusaha untuk menekankan kata per kata ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi lebih terbantu. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang telah kafir ya, orang-orang yang ingkar, kafir, tidak mau beriman. Siapa orang-orang yang kafir di sini Bapak dan Ibu maksudnya? Yaitu orang-orang yang kafir dari golongan Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mau beriman dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Ahlul Kitab dari golongan Nasrani yang tetap tidak mau beriman dengan Rasulullah meskipun Rasulullah telah diberikan hujjah, diberikan bukti-bukti kenabian yang begitu kuat ya, yang diantaranya juga membantah kesesatan akidah mereka, namun mereka tetap ingkar, tetap tidak mau beriman dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang-orang kafir di sini adalah orang-orang munafik dari kaum Quraisy ya, orang-orang munafik yang ada di Madinah ya, terutama orang-orang munafik yang berasal juga dari golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Arab itu sendiri. Maka mereka begitu juga orang-orang yang dimaksud yang kafir di sini adalah yang kemarin kita sebut di ayat yang ketujuh ya, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya untuk mengarang-arang atau mencari-cari, membuat-buat takwil daripada ayat-ayat yang mutasyabihat dengan menghitung jumlah hurufnya dan lain sebagainya, yang ingin membuat fitnah, menyatakan akan berakhirnya kenabian Nabi Muhammad atau akan meninggalnya Nabi Muhammad pada umur sekian dan hancurnya umat Islam pada tahun sekian. Maka orang-orang ini termasuk kategori orang yang kafir. Lan tughniya anhum amwaluhum, tidak akan dapat memberi manfaat ya. Lan tughniya ini arti letter like-nya adalah tidak dapat memperkaya mereka, artinya tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Lan di sini adalah huruf nafi lil abad, tidak akan pernah ya. Jadi kalau kita menemukan kata-kata lan di dalam Al-Qur'an berarti tidak akan pernah memberi manfaat kepada mereka atau terhadap mereka, atas mereka, yaitu amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, minallahi syai'an, daripada Allah sama sekali. Maksudnya apa? Bahwasanya orang-orang kafir tersebut, harta-harta yang mereka kumpulkan di dunia yang begitu banyak, anak-anak mereka yang begitu banyak yang mereka banggakan, maka semua itu kelak baik di atas dunia ketika Allah menghendaki untuk menurunkan siksa dan azab kepada mereka, begitu juga kelak di akhirat, maka seluruh hartanya itu, seluruh anak-anaknya itu sedikit pun tidak akan dapat memberikan manfaat kepada mereka. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Jadi nggak akan ada artinya. Jangankan bisa memberikan manfaat kepada mereka di hadapan Allah kelak di akhirat. Seperti yang kita ketahui, orang begitu meninggal, hartanya tidak ada yang dibawa ke kuburnya. Bagaimana pula bisa dia, harta tersebut atau anak-anak tersebut, bisa menyelamatkan mereka di akhirat, sedangkan di atas dunia hartanya, anak-anak tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dia di kuburnya, tidak ada yang bisa menemani dia ya. Belum pernah kita mendengar ada orang yang karena sayangnya kepada ayahnya
anaknya pun ikut dikubur hidup-hidup begitu. Tidak ada, ya. Kalau harta mungkin ada ya, kita melihat beberapa bangsa, beberapa suku ada yang menimbun hartanya, emasnya, motornya, mobilnya, bahkan dikubur bersama dia di dalam kuburannya, meskipun hal tersebut sama sekali tidak akan bisa menyelamatkan dia daripada siksa kubur. Ya, kalau memang dia seorang yang kafir, yang ingkar kepada Allah di dunianya, atau mungkin melakukan maksiat begitu banyak. Jadi kata Allah, orang-orang yang kafir ini, yang dari golongan yang tadi telah kita sebutkan, orang Yahudi, Nasrani, orang munafik, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dalam mencari-cari takwil daripada ayat-ayat mutasyabihat dengan tujuan untuk memberikan fitnah, maka betapapun banyaknya harta mereka, betapapun banyaknya anak-anak mereka, tidak akan bisa sedikit pun memberikan keselamatan kepada mereka. Wa ulaika hum waqudun nar. Dan mereka itu semua, mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Waqudun nar. Dalam surah Al-Baqarah yang kemarin pernah kita kaji atau tadabburi, Allah mengatakan, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kalian semua kepada api neraka yang bahan bakarnya itu adalah waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan batu. Jadi apinya itu tidak akan menyala kalau tidak ada bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Yaitu manusia. Jadi semakin banyak manusia dimasukkan ke dalam neraka itu, maka semakin menyala apinya. Nah, orang-orang yang kafir inilah kelak yang akan menjadi bahan bakar, ya, kayu bakarnya api neraka jahanam itu, dan disitulah mereka akan disiksa. Apakah mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka itu begitu disiksa mungkin atau dibakar selama 10 menit atau 20 menit kemudian mati, kemudian selesai? Karena orang yang sudah mati tidak lagi akan merasakan sakit, kan? Mungkin sebagian kita memikirkan demikian. Orang berapapun lamanya disiksa di neraka, begitu dimasukkan mungkin 1 jam sudah mati. Jadi nggak ada artinya Allah menyiksa mereka lama-lama. Karena orang yang mati tidak lagi merasakan apapun. Ternyata ini prasangka yang salah. Kenapa salah? Karena di dalam surah Al-A'la, kita mungkin sebagian besar hafal, ya, la yamutuna fiha wa la yahya. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, mereka tidak mati di dalamnya sehingga tidak lagi merasakan sakit, tidak lagi merasakan azab, tidak lagi merasakan kesengsaraan, wa la yahya, dan tidak pula hidup. Tidak pula hidup dalam artian segar, bugar, ya, tidak merasakan sakit dan segala macam. Jadi antara mati dan hidup. Ya, bisa kita bayangkan antara mati dan hidup. Tidak mati sehingga hilang rasanya, tidak merasakan sakit, dan tidak pula hidup sehingga seperti orang yang segar bugar. Jadi begitulah kelak keadaan orang-orang yang disiksa di neraka. Kemudian ada juga yang pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan iblis misalkan?" Dengan iblis, syaitan, ya, yang mereka itu jin yang terbuat dari api, sementara yang akan menyiksa mereka adalah api. Ya, kalau api sama api tentu tidak merasakan sakit. Begitu logikanya orang yang bertanya tersebut. Maka kemudian di dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya lupa apakah itu di zaman sahabat atau di zaman salafus salih atau tabi'in atau di zaman setelahnya itu lagi, kemudian orang yang ditanya tersebut menampar atau memukul orang yang bertanya tersebut. Kemudian dia tentunya merasa kesakitan, dan kemudian dia bertanya, "Apa hubungan perbuatan kamu ini dengan pertanyaan saya?" Kata orang tersebut, "Jika seandainya tangan saya terbuat dari kulit, dan yang saya pukul dari bagian tubuh kamu juga adalah terbuat dari kulit, dan kamu merasakan sakit, maka apa bedanya ketika iblis yang sudah dijanjikan oleh Allah akan menjadi penduduk neraka jahanam, yang memang zatnya terbuat dari api, disiksa oleh api. Jadi apa bedanya? Tangan ketika dipukulkan ke kepala atau ke pipi terasa sakit, padahal dua-duanya sama-sama kulit. Nah, begitu jugalah nanti iblis akan bisa merasakan pedihnya siksaan api neraka tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, ya, jadi kalau kita harus ingat ayat sebelumnya Bapak dan Ibu, ya, karena ayat itu sebagian besar memiliki korelasi atau sambungan dengan ayat yang sebelumnya. Orang-orang yang kafir tidak akan bisa menyelamatkan mereka, harta mereka, anak mereka, dan mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Kemudian Allah mengatakan kadabi ali Fir'aun. Seperti keadaannya pengikut Fir'aun. Di sini Allah memberikan contoh bagaimana Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang kafir. Allah kasih contoh, Allah ingatkan memori kita, ingatan kita kepada
kisahnya Firaun dan tentaranya yang ingkar kepada Allah dan memusuhi nabinya itu Nabi Musa alaihissalam. Kada'bi, ad-da'bu di sini artinya adalah seperti cerita atau seperti keadaan, seperti kisah yang dialami oleh sebentar Bapak dan Ibu, ada telepon yang cukup penting, saya mohon izin sebentar. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Yaitu seperti keadaannya pengikut-pengikut Firaun, ali Firaun, keluarganya Firaun dan pengikut-pengikutnya ya. Meskipun al di sini berarti adalah pada dasarnya keluarga seperti Ali Imran ya, seperti Al Saud di Arab Saudi, tapi di sini maksudnya adalah para keluarganya dan para pengikut-pengikutnya, bala tentaranya. Walladzina min qablihim, dan begitu juga seperti keadaannya orang-orang yang sebelum mereka, sebelum Firaun, sebelum zamannya Nabi Musa, yaitu dari umat-umat Nabi Nuh yang ingkar dan tidak mau beriman dengan Nabi Nuh, bahkan menganiaya Nabi Nuh ya, mengintimidasi Nabi Nuh. Begitu juga umat-umat Nabi Hud ya, yang juga ingkar kepada dakwah Nabi Hud, Nabi Salih dan nabi-nabi yang lainnya, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam. Kadzabu bi ayatina, mereka itu semua dulu juga berdusta dengan ayat-ayat kami. Ya, jadi Allah ketika tadi di atas mengatakan orang-orang yang kafir dari golongan orang Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, orang-orang Nasrani, orang-orang munafikin, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menerjemahkan atau mencari takwil ayat mutasyabihat, mereka semua itu akan disiksa di api neraka. Seperti halnya ya di ayat 11, seperti halnya keadaan pengikut-pengikut Firaun dan orang-orang yang ada sebelum mereka. Ya, sebelum Firaun ya umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud, dan umat-umat Nabi sebelumnya yang telah dihancurkan oleh Allah. Kadzabu bi ayatina. Mereka semua juga waktu itu mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah. Bahkan Allah telah menurunkan kepada mereka mukjizat-mukjizat yang luar biasa, mukjizat-mukjizat hissiyah, mukjizat yang bisa dilihat dengan panca indera yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa begitu. Seperti Nabi Ibrahim ya, yang diceburkan ke dalam api yang begitu besar tapi selamat, tidak terbakar sedikit pun ya. Namun mereka masih ingkar kepada dakwahnya Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan Nabi Lut, Nabi Hud dan nabi-nabi sebelumnya, masing-masing mereka diberikan mukjizat yang luar biasa, walakin akan tetapi kadzabu bi ayatina, mereka tetap berdusta, ingkar ya, tidak mau beriman, memperturutkan terus hawa nafsunya. Lalu apa yang terjadi? Fa akhadhahumullah, lalu Allah siksa mereka. Fa akhadhahum ini dalam bahasa Arab artinya Allah mengambil mereka. Ya, arti dasarnya adalah akhadha ya'khudhu, fa akhadhahum, lalu Allah mengambil mereka atau menyiksa mereka. Fa akhadhahumullah, Allah menyiksa mereka, menghancurkan mereka, meluluh lantakkan mereka, bidzunubihim, karena dosa-dosanya mereka. Akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu maha sangat pedih siksaan dan hukumnya. Di sini Bapak dan Ibu, berarti yang dimaksud dengan ayat yang 10 yang di atas, bukan saja Allah menjanjikan siksaan yang sangat pedih nanti di akhirat, yang tadi dikatakan wa ulaika hum waqudun nar, mereka itu adalah api bahan bakarnya api neraka, tetapi karena disamakan dengan kejadian yang dialami oleh pengikut Firaun yang tenggelam di Laut Merah, dan begitu juga nabi-nabi sebelumnya, umat Nabi Lut yang dihancurkan, diputarbalikkan bumi tempat mereka tinggal, diturunkan batu panas dari langit karena mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Maka berarti orang-orang yang ingkar, baik yang ada di zaman Rasulullah tersebut atau orang-orang yang ingkar yang hidup di zaman sekarang, bisa saja Allah, kalau Allah berkehendak, menghancurkan mereka ya. Karena di sini Allah memberikan contoh orang-orang yang kafir yang ingkar tersebut dengan ayat-ayat Allah,
maka bisa saja Allah menghukum mereka sebagaimana Allah menghukum umat-umat sebelum umat-umatnya pengikutnya Firaun dan umat-umat sebelum mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini yang tentunya harus kita takuti, yang harus kita hati-hati ketika sebuah maksiat sudah merajalela di suatu tempat, katakanlah itu di sebuah kelurahan atau kecamatan atau mungkin di sebuah kota, maka bukan tidak mungkin Allah menurunkan azab, ya. Allah menurunkan azab meskipun di sana itu terdapat orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap siksaan, azab, musibah, bencana yang tidak saja akan Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang bermaksiat itu saja, akan tetapi orang-orang yang baiknya pun juga ikut terkena. Ya, akan tertimpa karena mungkin mereka diam, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi kalau kita melihat suatu kondisi di tengah masyarakat kita tinggal sebuah kemungkaran, maka wajib bagi kita untuk melakukan upaya berjuang menumpas kemungkaran tersebut, tentunya masing-masing menurut kapasitas yang dimiliki. Kalau memang dikira kita telah berusaha namun masih tidak bisa merubah keadaan sama sekali, maka yang dianjurkan atau bahkan bisa jadi menjadi wajib hukumnya adalah untuk hijrah, ya, untuk hijrah dari tempat tersebut, menjauhinya, karena bisa jadi Allah mendatangkan iqab, mendatangkan azab kepada orang-orang tersebut di atas dunia sebelum nanti kelak mereka disiksa di dalam api neraka. Jadi ini penting jadi perhatian kita Bapak dan Ibu ketika sebuah maksiat, dan sudah banyak terjadi, ya. Sudah banyak terjadi di negara kita, di berbagai belahan dunia, ya, suatu kampung yang dikenal sering berbuat maksiat, ada perzinaan yang dilakukan di sana, atau ada mungkin prostitusi, atau perbuatan menyimpang lainnya, atau mungkin hampir seluruh penduduknya memakan riba dan segala macam. Lalu Allah datangkan musibah yang menghilangkan atau menghancurkan semua orang yang ada di negeri tersebut, ya. Pernah terjadi dulu di tempat saya waktu tahun 2009 kalau tidak salah, sebuah kampung hilang semuanya, ya, beratus orang yang sedang berpesta pora setelah Lebaran. Mungkin di situ terjadi hal-hal yang tidak diridhai Allah, ya, seperti budaya di sana kalau habis Lebaran biasanya mabuk-mabukan, nauzubillah. Lalu terjadi gempa, yang terjadi adalah bumi itu dibalikkan oleh Allah dengan semua yang ada di atasnya. Hilang satu kampung, rumahnya hilang, orang-orangnya hilang, ternaknya hilang, semua hilang. Seakan-akan tidak pernah ada kehidupan di sana. Jadi hal-hal seperti ini Bapak dan Ibu bukan terjadi pada zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad saja. Bahkan di hari-hari kita saat ini bisa jadi. Bisa jadi ketika sebuah maksiat itu betul-betul sudah merajalela, ya, Allah sudah lagi tidak ditakuti, maka bisa jadi azab tersebut Allah timpakan sebagaimana yang Allah katakan di sini, ya. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu maha sangat pedih ketika dia memberikan siksaan atau memberikan hukumannya. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 12, Allah mengatakan, qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, satughlabuna, katakanlah kepada orang-orang yang kafir tadi, wahai Muhammad, berarti konteksnya adalah kepada orang-orang kafir dari bangsa Yahudi, Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad di Madinah, begitu juga orang-orang Nasrani, orang-orang munafik, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu semua, qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang yang kafir tersebut, satughlabuna, kalian semua akan dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Oleh pasukannya Islam, pasukannya Nabi Muhammad SAW dan pasukannya kaum muslimin. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kemudian setelah kalian dikalahkan, kalian semua akan terbunuh, kalah. Kemudian setelah itu kalian akan digiring, dihimpun, ya, dihimpun seperti domba, dihalau, kemudian dibawa menuju neraka jahanam. Wa tuhsyaruna ila jahannam, kalian akan dihimpun, dihalau, digiring menuju neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kalian berkumpul, seburuk-buruk tempat kalian kembali, kata Allah. Jadi ayat ini kalau kita baca penjelasannya dalam kitab tafsir, di situ disebutkan ketika Rasulullah SAW selesai dari perang Badar, yang waktu itu jumlah pasukan muslimin cuma sedikit Bapak dan Ibu, cuma 313 orang. Sementara pasukan kafir Quraisy yang datang dari Mekah berjumlah
sekitar 1.000 orang. Ya, jadi 313 menghadapi 1.000 orang. 313 ini juga sebagian adalah orang-orang yang kurus, orang-orang lemah ya, perbekalan mereka juga kurang ya, keahlian mereka di dalam berperang juga tidak banyak. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy yang memang sudah terbiasa berperang. Jumlahnya banyak, badannya kekar, kuat, bergizi, badannya ketangkasannya juga tinggi. Namun yang terjadi adalah Allah memenangkan pasukan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Ya, tentunya dengan izin Allah, di mana Allah menurunkan bantuan bala tentara malaikat yang di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana terlihat orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Makkah itu tanpa ada pedang umat Islam yang menyentuh badannya, namun terlihat dari kejauhan kepala-kepala berterbangan, tangan-tangan terputus, ya, kaki-kaki terputus, perutnya memuncratkan darah dan segala macam. Padahal tidak ada dari kaum muslimin yang mendekati mereka karena jumlah mereka yang begitu banyak. Namun itulah kekuasaan Allah yang menurunkan bala tentaranya dari golongan malaikat. Nah, seketika selesai Rasulullah pulang dari perang Badar ini dengan membawa kemenangan yang sangat gemilang, Rasulullah mengumpulkan orang-orang ahlul kitab, yang orang-orang Yahudi ya, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Rasul kumpulkan di suatu tempat, kemudian Rasulullah meminta mereka untuk beriman secara total. Ya, beriman dan menerima secara total dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Mereka mengatakan, itu kebetulan saja, kata mereka. Itu kebetulan saja karena yang kalian hadapi itu orang-orang Mekah yang tidak ahli berperang seperti kami. Mereka mengejek ya, merendahkan Nabi Muhammad. Itu kan kebetulan saja. Kalau betul-betul kalian nanti memerangi kami, kita bertemu di medan perang ya, maka kami akan melumat kalian. Kami akan meluluh hentakkan kalian semua. Begitu kata orang-orang Bani Israel ini yang waktu itu berada di Madinah dan sekitarnya, yang tidak mau mengakui kenabiannya Nabi Muhammad meskipun telah ditunjukkan berbagai ayat-ayat ya, bukti-bukti kenabian, bahkan Nabi dimenangkan dalam perang Badar yang itu sangat tidak masuk akal. Maka mereka masih ingkar. Maka Allah mengatakan di dalam ayat 12 ini, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir tersebut yang tadi telah dikumpulkan, diajak masuk Islam, diajak beriman dengan Nabi, namun masih menolak, bahkan merendahkan dan menantang begitu. Katakanlah kepada mereka, satu ghlabuna, kalian semua nanti akan dikalahkan. Satu pun tidak akan ada yang tersiksa di Madinah, kecuali semuanya akan pasti beriman kepada Rasulullah, atau kalau tidak mereka akan terbunuh dalam peperangan bersama Rasulullah dan pasukannya. Kemudian wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian akan digiring masuk ke dalam surga neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian di ayat berikutnya masih berhubungan dengan ayat yang 12, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan melalui Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya bahwasanya qad kana lakum ayah, sungguh telah ada bagi kalian, bagimu, atau kalian di sini adalah yaitu orang-orang kafir tadi, yang orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik yang tadi menentang Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh telah ada bagi kalian tanda-tanda, telah ada ibrah, telah ada kalian melihat pengalaman ya, telah melihat histori atau kejadian yang kalian ketahui dengan nyata, yaitu mereka lihat fi fi'atainil taqata. Mereka melihat tanda itu di dua golongan yang saling bertemu, yaitu berperang ya. Yaitu maksud ayat ini adalah perang Badar, yaitu pertemuan antara dua golongan Muslim, yaitu Nabi Muhammad dan pasukannya yang berjumlah 313 orang, dan golongan kafir Quraisy dari Makkah yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Sufyan dan Abu Lahab ya, dengan jumlah pasukan 1.000 orang. Maka kata Allah, sungguh kalian semua wahai orang-orang kafir yang ada di Madinah, kalian telah melihat tanda kebenaran dakwah Nabi Muhammad, tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala ketika bertemunya dua golongan tersebut. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Salah satu dari golongan itu, yaitu golongannya Nabi Muhammad, tuqatilu fi sabilillah. Mereka berperang dengan tujuan untuk jihad fi sabilillah, menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan panji-panji agama Allah.
Wa ukhra, adapun golongan yang lain, kafirah, adalah golongan yang kafir, ingkar, tidak mau beriman dengan Allah, dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, yang mana golongan yang pertama melihat golongan yang kedua, yarawnahum, mereka melihat, mereka itu adalah golongan yang pertama melihat golongan yang kedua. Jadi golongannya umat Nabi Muhammad dan pasukannya melihat golongan yang kedua, mithlaihim, yaitu 2 kali lipatnya mereka, ra'yal ain, dengan pandangan kasat mata, ya. Ya, karena memang faktanya jumlahnya orang-orang kafir itu jumlahnya bukan 2 kali lipat lagi, tapi 3 kali lipat. 313 berbanding 1000 orang, ya, hampir 3 kali lipat. Atau 3 kali lipat lebih malah, ya. Tapi di sini sebutkan 2 kali lipat, bukan berarti 2 kali lipat 313 dikali 2, 616, tidak. Tapi inilah bahasa Al-Quran yang mengatakan berlipat. Bukan 2 kali lipat saja, tapi orang Arab ketika menyebutkan sesuatu itu jauh lebih banyak daripada lawannya, orang Arab mengatakan 2 kali lipat, ya, tidak mesti persis dengan hitungan matematikanya. Kata Allah, bukankah kalian telah melihat, wahai orang-orang kafir, tanda kekuasaan Allah ketika bertemunya 2 golongan, golongan umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad dan bala tentaranya, dan golongan kafir Quraisy, yang mana salah satu golongan berperang karena berjihad fisabilillah, dan satu golongan yang lain berjihad dalam keadaan kafir, memerangi agama Allah, di mana golongan yang pertama melihat golongan yang kedua itu jumlah mereka 2 kali lipat, yang dilihat dengan pandangan mata, ya. Sehingga tentunya secara logika ketika sebuah pasukan bertemu, 2 buah pasukan bertemu, yang satu jumlahnya sangat minim, yang satu sangat besar, seharusnya yang terjadi yang pertama adalah mereka akan lari tunggang langgang ketakutan, yang kedua kalaupun berperang pasti kalah. Tapi yang terjadi apa? Wallahu yu'ayyidu binasri. Dan Allah memberi pertolongan, menguatkan, ya, mendukung. Yu'ayyidu, wallahu yu'ayyidu, dan Allah menguatkan, mendukung dengan apa? Binasrihi, dengan pertolongannya. Menguatkan, menolong, menyokong dengan pertolongannya, may yasha, yaitu siapa-siapa yang dia kehendaki daripada hambanya, ya, daripada hambanya. Apalagi yang ditolong ini adalah kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah melalui ayat ini untuk disampaikan kepada orang-orang kafir tadi, untuk mengingatkan mereka bahwasanya mereka telah melihat dan mengetahui betapa kekuasaan Allah mampu menolong orang yang jumlahnya sedikit ketika terjadi perang Badar tersebut, karena Allah itu memang memberikan pertolongan kepada siapa yang dia kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ya, bagaimana Allah bisa memenangkan orang yang jumlahnya sedikit, ya, mengalahkan mereka, ya, membuat mereka kocar-kacir dan banyak yang terbunuh. Sesungguhnya pada yang demikian seharusnya, kata Allah, la'ibratan liulil absar. Harusnya menjadi ibrah, menjadi pengajaran, ya, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Penglihatan di sini tentu maksudnya tidak sekedar penglihatan mata, kasat mata, ya, meskipun itu bisa juga demikian karena mereka mengetahui, ya, bagaimana kok yang tadinya umat Nabi Muhammad pergi perang Badar, kan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang munafik cuman berdiam di Madinah sambil mencibir begitu, mencibir dan mengolok-olok, ini orang-orang Islam ini akan pergi perang menghadapi kaum musyrikin, semuanya akan mati konyol, tidak ada satupun yang kembali. Tapi yang terjadi setelah peperangan selesai, semuanya sebagian besar kembali. Ya, tentunya tidak semua, ya, karena banyak juga yang terbunuh daripada kaum muslimin, yang diantaranya adalah paman Nabi, yaitu Hamzah, yang disebut dengan Asadullah. Namun banyak di antara mereka kembali dan berita kemenangan itu begitu santer terdengar. Artinya mereka melihat kemenangan itu. Maka seharusnya yang demikian itu, kata Allah, menjadi ibrah bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Atau kalau tidak melihat dengan kacamata, dengan mata kasarnya, maka dia bisa menelaah, setidaknya meneliti, ya, bagaimana mungkin jumlah yang sedikit ini bisa menang, mengalahkan kaum kafir Quraisy yang telah terlatih berperang, jumlahnya banyak. Maka kalau mereka menggunakan penglihatan analisa mereka itu, tentu seharusnya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, sungguh disayang, mereka tidak juga beriman, ya.
Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Ya. Allah mengatakan telah dihiasi kepada manusia itu, dan ini tentunya masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Ketika Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, zuyyina, dihiasi di dalam diri manusia itu, dihiasi dengan apa? Hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat. Ya, syahwat telah menjadi bahasa Indonesia ya, yaitu keinginan hawa nafsu ya. Jadi syahwat bukan maksudnya di sini maksudnya adalah nafsu seks ya. Bukan ya, tapi semua keinginan manusia terhadap benda materi di atas dunia ini, maka itu adalah syahwat. Ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi manusia itu, Allah mengatakan zuyyina. Berarti syahwat itu pada dasarnya adalah perhiasan manusia. Sesuatu yang memperindah manusia seharusnya ya. Namun dengan syarat syahwat itu diletakkan pada tempatnya, digunakan sesuai kadar dan keperluannya. Karena dia adalah zina, perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan zuyyina linnas, manusia itu dihiasi dengan apa? Dengan cinta kepada syahwat. Jadi tidak tercela sebetulnya seseorang itu mencintai atau memperturutkan syahwatnya atau menunaikan kebutuhan syahwatnya daripada apa? Minan nisa, ya. Syahwat kepada perempuan, syahwat untuk menikah, syahwat untuk merasakan kenikmatan memiliki istri, ya, wal banin, dan juga syahwat untuk mempunyai anak. Ya, manusia itu pasti kalau sudah menikah ingin memiliki anak, ya. Wal banin di sini meskipun ada anak laki-laki, tapi bukan berarti maksudnya keistimewaan pada anak laki-laki, tidak. Ini mewakili saja ya Bapak dan Ibu. Wal banin, tentu anak laki-laki juga, anak perempuan juga. Karena tabiat kita manusia kalau sudah punya anak laki-laki, setelah itu rindu punya anak perempuan, ya. Dan sebaliknya, kalau sudah banyak punya anak perempuan, rindu kepada anak laki-laki. Karena itulah syahwat yang Allah hiasi di dalam diri kita, yaitu kecintaan kepada perempuan, kecintaan kepada anak-anak, ya. Wal qanatir, dan begitu juga wal qanatiril muqantarah, yaitu harta benda yang banyak, ya, harta benda yang berlimpah, yang berpeti-peti, yang jumlahnya bertumpuk, ya. Kalau dulu belum ada bank, maka harta yang banyak itu ditampilkan dengan emas yang bertumpuk-tumpuk dalam rumah, perak, terus juga mungkin gandum, mungkin juga pakaian, dan apapun yang mewakili seseorang tersebut dikatakan kaya, ya. Al-qanatiril muqantarah, harta benda yang bertumpuk-tumpuk, yang banyak jumlahnya, daripada minadz zahabi wal fiddah, berupa emas dan perak, ya, berupa emas dan perak. Kemudian wal khailil musawwamah, begitu juga kuda-kuda yang patuh, ya. Wal musawwamah ini kuda-kuda yang digembalakan, kuda-kuda yang terlatih, kuda-kuda yang patuh. Semua itu adalah kecintaan manusia kepada syahwat berupa wanita, ya, dan sebaliknya tentunya wanita juga bersyahwat kepada pria. Kemudian juga kecintaan kepada anak, ingin memiliki anak. Kalau sudah punya anak, ingin memeluknya, ingin menyayanginya, ingin memenuhi semua kebutuhannya. Bahkan meskipun sudah besar sekalipun, tidak pupus dan hilang rasa cinta kita kepada anak. Dan begitu juga syahwat berupa keinginan untuk menumpuk-numpuk harta. Itu semua adalah zina, hiasan di dalam diri manusia, ya, baik emas maupun perak. Dan begitu juga kuda-kuda, binatang-binatang ternak, ya. Ada yang sukanya memiliki kuda, seperti salah seorang calon presiden kita, ya, yang punya banyak peternakan kuda, dan juga orang-orang lain yang punya peternakan, ada punya peternakan ayam, peternakan kambing, sapi, ya. Ada yang melihara ikan dan lain sebagainya. Itu adalah syahwat yang Allah tumpangkan ke dalam diri manusia, ya. Dan itu tidak ada yang tercela sedikit pun. Wal an'am, begitu juga binatang ternak, ya. Tadi kita sebutkan binatang ternak, ada yang senang dengan punya kambing 100 ekor, punya sapi 1000 ekor, punya kerbau, onta, dan lain sebagainya. Wal harth, dan begitu juga sawah ladang. Ada yang punya kebun, ada yang punya sawah berhektar-hektar, punya kebun sawit berhektar-hektar, ya. Kebun apalagi misalkan cabai, apalagi bawang dan lain sebagainya. Semua jenis pertanian, ya. Dan itu adalah kecintaan yang Allah berikan kepada manusia.
Jadi itu sampai di sana, paham ya Bapak dan Ibu ya? Itu adalah hiasan bagi manusia diberikan oleh Allah berupa syahwat atau kecenderungan nafsu untuk memiliki itu semua. Kata Allah kemudian, dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang semua itu yang tadi disebutkan, istri, anak, emas, perak, apalagi kuda-kuda yang ditunggangi, yang digembalakan, yang patuh, binatang-binatang ternak, dan segala macam jenis pertanian, ladang, sawah yang dimiliki. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu kata Allah mata'ul hayatid dunya. Kesenangan hidup di atas dunia. Artinya tidak ada yang tercela di situ. Ya, ketika seseorang mencari kesenangan hidup di dunianya tidak ada yang tercela, tapi yang tercela adalah ketika perbuatannya mencari kesenangan itu, mengumpulkan harta itu, memalingkan dia daripada tujuan yang utamanya, yaitu beribadah kepada Allah, maka disitulah jatuhnya kesenangan dunia itu menjadi tercela ya. Kemudian kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Meskipun Allah biarkan kita untuk mencari kesenangan dunia, ya, mengejar syahwat itu tadi, dan itu ada semua bentuk lambang kesenangan dunia, akan tetapi Allah di akhir ayat ini mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Akan tetapi pada sisi Allah lah, di sisi Allah lah kelak di akhirat, ya, di dalam kehidupan keakhirat terdapat kebaikan tempat kembali. Husnul ma'ab. Ya, di sisi Allah kelak kita akan mendapatkan tempat kembali yang jauh lebih baik daripada semua kenikmatan dunia, semua kebaikan atau kemewahan dunia yang saat ini sedang kita cari dan kita kejar. Kemudian Bapak dan Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwasanya ayat ini ketika dibaca oleh para sahabat, mereka senangnya bukan main ya. Mereka senangnya bukan main yang tadinya mengira hidup bersama Nabi ya hanya untuk jihad, hanya untuk berperang, mengorbankan nyawa, tidak ada kesempatan untuk bersenang-senang, tidak boleh mengumpulkan harta, tidak boleh menikmati istri, menyayangi anak dan segala macam. Ketika ayat ini turun, mata sahabat berbinar-binar ya. Oh, ternyata boleh toh kata para sahabat kita menikmati dunia ya Rasulullah. Ya. Seakan-akan mereka mengatakan kalau begitu setelah selesai perang kami akan mengejar dunia. Kami akan menikahi wanita lebih dari satu ya, berusaha memperbanyak keturunan, memperbanyak emas, perak dan binatang ternak dan sawah ladang dan sebagainya. Namun ayat ini ternyata tidak berhenti sampai di sini saja Bapak dan Ibu ya, karena kalau ayat ini tidak kita lanjutkan kepada ayat berikutnya nanti terkesan kita diizinkan oleh Allah dibuka peluang selebar-lebarnya untuk mencari kenikmatan dunia dari syahwat yang tadi kita sebutkan. Namun di ayat berikutnya Allah mengatakan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Katakanlah wahai Muhammad ya kepada orang-orang baik, orang-orang mukmin, para sahabatnya, begitu juga orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman dengan Nabi karena lebih mencintai hartanya ya, yang mungkin mereka mengetahui kenabian Nabi Muhammad. Para gembong-gembongnya, pemimpin-pemimpinnya, mereka tahu ya. Karena kalau dulu orang-orang rahib itu mereka pasti juga belajar. Jadi tidak sekedar menjadi pemimpin, mereka juga mempelajari kitab-kitab dan mereka tahu dengan sebetul-betulnya bahwasanya benar Nabi Muhammad itu adalah nabi. Tapi mereka takut kehilangan kedudukannya, takut kehilangan hartanya, kehilangan wanita-wanitanya, peternakan dan pertaniannya, sehingga mereka ingkar ya untuk menjaga kenikmatan dunia tersebut. Namun kata Rasulullah di ayat berikutnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu semua? Lebih baik daripada wanita-wanita, daripada anak-anak, daripada emas dan perak, daripada binatang ternak ya, kuda-kuda yang dipelihara, yang patuh, dan begitu juga kebun-kebun yang banyak. Kata Allah kepada Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian semua, wahai umatku, wahai orang-orang yang kafir, aku berikan kepada kalian kabar tentang apa yang lebih baik daripada itu semua. Apa itu? Yaitu kata Rasulullah, kata Allah ya, lilladzina attaqau, yaitu bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah ya, menunaikan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Inda rabbihim lilladzina taqau, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menegakkan salat ya,
menjaga sholatnya, mendahulukan sholat daripada perniagaan, mendahulukan sholat daripada rapat-rapat untuk mengejar target-target dunia, ya, mendahulukan sesuatu yang merupakan kewajiban dia kepada Allah, dan itulah orang yang bertakwa, yaitu bagi mereka itu inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka disediakan jannat, ya, jannatun, surga-surga, ya, taman-taman surga. Karena di sini jamak, ya, jannat, jannatun, surga-surga, karena orangnya juga banyak, ya. Masing-masing dapat satu surga begitu. Jannatun tajri, surga-surga yang mengalir min tahtihal anhar. Ya, ini selalu kita dengar kalau kita baca ketika kita membahas tentang surga, ya, selalu dikatakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, yang tentunya pernah kami sampaikan, bagi kita orang Indonesia mungkin tidak begitu menarik, ya, melihat sebuah kebun, sebuah pemukiman, ada villa-villanya dan di bawahnya ada sungai, itu mungkin sering kita lihat. Tapi bagi orang Arab, ya, jangankan melihat daerah seperti puncak begitu, ya, yang begitu asri, hijau. Begitu mereka setelah musim hujan, mereka pergi ke gurun, tumbuh rumput-rumput yang agak tinggi dan mengalir aliran air yang menuju ke wadi, maka bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, begitu di antara cara Allah untuk membuat mereka rindu dan tertarik mengejar surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, kemudian khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Bukan itu saja, ya, Allah ganti wanita-wanita yang dulu mereka idam-idamkan di atas dunia, Allah ganti dengan wa azwajun mutahharah. Allah ganti dengan istri-istri yang suci, ya, istri-istri yang belum pernah dinodai, belum pernah digauli oleh laki-laki manapun. Jadi nanti para laki-laki akan diberikan istri-istri, ya, para bidadari-bidadari yang tentunya jumlahnya bukan satu, ya Bapak dan Ibu, ya. Jumlahnya banyak, ya. Semakin banyak amal ibadahnya, semakin tinggi derajatnya, maka semakin banyak Allah berikan kepadanya para bidadari, ya, yang tentunya nanti kelak istrinya yang sekarang di atas dunia ini adalah akan menjadi penghulunya para bidadari tersebut, menjadi bidadari yang paling cantik, yang paling cakep, yang paling hebat, yang paling semuanya, ya. Jadi ibu nggak perlu cemburu, ya Bapak-bapak, ya. Kalau nanti bapak-bapak di akhirat dapat bidadari-bidadari, ya. Ada yang pernah bertanya kepada saya, apakah nanti yang perempuan-perempuan soleh dapat bidadara-bidadara? Ya, wallahu a'lam. Karena yang namanya surga itu kita nggak bisa memastikan seperti apa. Tapi tentu logika kita mengatakan tidak mungkin perempuan-perempuan, ya, digauli oleh banyak laki-laki, karena itu menyalahi sunnatullah. Yang terjadi yang benar adalah yang pernah kita baca, para istri-istri yang dulu di dunia, dia kelak akan menjadi istri suami-suaminya kembali, istri suaminya kembali, dia akan menjadi penghulunya, pemimpinnya para bidadari surga yang diberikan Allah kepada suaminya, ya. Wa azwajum mutahharah, wanita-wanita yang suci, ya, yang di situ di dalam hadis dijelaskan tidak akan pernah mendatangi kedatangan haid, tidak ada nifas, ya, tidak ada kotoran-kotoran yang melekat, semuanya suci, bersih, wangi. Kemudian waridwanu minallah, ya, dan ini yang paling utama. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya aku telah ridho kepada kalian semua, dan itulah katakan ketika Allah berkenan menunjukkan wujud aslinya, dan meskipun ini terjadi perdebatan, ya Bapak dan Ibu, ya. Ada yang mengatakan itu tidak mungkin karena Allah tidak mungkin bisa dilihat. Ada yang mengatakan itu sangat mungkin karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, bahwasanya nanti kelak puncak kenikmatan penduduk surga itu adalah ketika mereka memandang kepada wajahnya Allah. Seperti apa wajahnya Allah? Kita tidak usah membayangkan seperti apa, biarlah itu nanti menjadi bonus yang akan kita terima kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah itu Maha melihat apa saja atau apapun yang dilakukan, dikerjakan oleh hamba-hambanya. Inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian, peserta kajian tadabbur atau bertafsir Al-Qur'an yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tadabbur kita ayat berapa tadi? Ayat 10 sampai ayat 15 pada pagi hari ini.